Halo semua, berjumpa lagi dengan saya, Mr. Agus, di channel saya, Wista Wardana. Nah, hari ini saya akan unboxing dan review singkat sebuah laptop baru lagi. Jadi, laptop ini menggunakan prosesor tim biru yaitu Intel, yaitu Core i5 generasi ke-8. Apakah Core i5 generasi ke-8 ini masih cocok untuk dibeli di tahun 2020 ini? Nah, untuk lebih lengkapnya, bagaimana tampilan laptop tersebut, performanya seperti apa, dan apa kelebihannya, mari kita cek bareng-bareng. Nah, inilah barangnya ya. Jadi ini adalah HP 240G7 yang menggunakan Intel Core i5 generasi ke-8. Oke, apa sih isi dari box ini selain unit laptopnya? Langsung saja kita unboxing ya. Nah, sudah kita unboxing ya. Jadi di dalam paket penjualan di boxnya ini kita hanya dapat unit laptopnya tentunya. Habis itu ada charger ya, dan juga adaptornya. Ini adaptornya adalah adaptor 45 watt ya, 45 watt dan kecil ya, kecil dan ringan pastinya kalau dibawa kemana-mana. Mungkin ini cuma 100-200 gram. Habis itu ada buku setup dan kartu garansi ya. Jadi itu yang ada di dalam boxnya. Dan inilah unit laptopnya. Nah, kesan pertama dari saya tentang laptop ini adalah, yang pertama adalah itu lapisan daripada laptop ini ada grill-grillnya, yang mana ini menambah kenyamanan kita saat kita menggenggam laptopnya, karena ini full ya, dari luar, belakang hingga dalamnya ya. Juga ada kesan-kesan grill yang menambah kita itu lebih nyaman dalam menggenggam laptop ini. Selanjutnya biasa seperti dari HP ada logo di tengah-tengahnya. Ini logonya ya, dengan warna hitam yang bertuliskan XP, logo XP seperti biasa. Habis itu di belakangnya ini di bawahnya ya ada tempat intake udara untuk mendinginkan prosesornya pastinya nantinya. Dan kesan saya yang kedua adalah, meski bodinya ini ada grill ini yang membuat kita itu nyaman menggenggam laptop ini, namun secara langsung ini saya lihat sidik jari saya mudah sekali tertempel di bodi daripada laptop ya. Jadi memang meski nyaman digenggam, tapi ini kayak sering apalagi tangannya basah ya. Saya ini tangannya gampang basah, sehingga akan mudah sekali jejak sidik jari kita tertempel di bagian bodi laptop. Oke. Selanjutnya dari segi tampilan lain, ini saya rasa bodinya ini cukup ringan. Dari yang saya dapat situs resmi HP, beratnya hanya 1,5 kg hampir 1,8 lah, karena ini ada yang memakai SSD dan ada yang memakai harddisk. Dan ini yang saya dapatkan ini yang masih memakai harddisk. Tentunya yang menggunakan harddisk pasti lebih berat daripada yang menggunakan SSD. Nah, selanjutnya dari segi tampilan dalamnya ini ya. Jadi kalau tampilan dalamnya saya lihat ini saya tidak terlalu terkesan dengan tampilan dalamnya, karena ini masih menggunakan model yang lama. Yang pertama, ini layarnya masih belum bisa terbuka 180 derajat ya. Ini bisa dilihat
lalu tidak ada ergolit juga, jadi tidak mengangkat keyboardnya atau bodinya pada saat dibuka full. Habis itu desain daripada layarnya ini masih cukup tebal ya, ini sisi kanan kiri maupun bawah dan atasnya. Kalau atasnya masih bisa dimaklumi karena ada webcam di sana yang bisa kita gunakan nanti untuk kegiatan seperti Zoom dan lain sebagainya yang menggunakan webcam. Terus di sisi kanan kirinya yang masih tebal, jadi ini desainnya cukup lama karena maklum juga menggunakan generasi prosesor generasi ke-8. Habis itu di bawahnya hanya ada logo HP dan ini juga masih tebal ya. Dan berikutnya dari segi sini tampilannya ini polos ya, nggak ada apa, hanya ada satu stiker yaitu stiker Intel Core i5 generasi ke-8 itu. Habis itu dari segi tombol on off-nya ini saya sudah suka karena tombol on off-nya sudah memisah dengan keyboard. Jadi tombol on off-nya sudah berada di luar daripada keyboard. Sehingga bagi yang tidak terbiasa dengan tombol on off yang ada di keyboard ini pasti sangat disukai. Seperti saya ya. Selanjutnya dari sisi speakernya, ini speakernya ada di atas ya. Jadi di atas keyboard ini langsung nembak ke atas, jadi pasti suaranya cukup bagus daripada yang nembak ke bawah. Jadi kalau yang nembak ke bawah itu biasanya kalau di bawahnya di bawah dari laptop itu permukaannya empuk, tidak keras, itu padahal nggak terlalu lantang. Tapi kalau speakernya sudah ditembak ke atas seperti ini, nanti pasti tidak akan ada kendala seperti itu, mau digunakan di permukaan yang kasar maupun yang lembut tidak akan jadi masalah. Tapi saran saya untuk pemakaian yang awet, hindari menaruh laptop di permukaan yang lembut ya. Jadi usahakan taruh laptopnya di permukaan yang keras agar intake udara dari bawahnya bisa normal, bisa berjalan dengan maksimal, sehingga pendinginan laptopnya bisa juga berjalan maksimal ya. Terus untuk heatsinknya juga di sini ada di bagian sini ya, exhaustnya ada di bagian sini. Habis itu dari segi keyboardnya ini bukan keyboard full size ya, tapi ini keyboard standar yang memang belum ada numpadnya. Dan ini kalau digunakan untuk mengetik ini masih nyaman ya, masih nyaman untuk digunakan mengetik, dan ada fungsi FN tentunya, print screen, delete, page up, page down dan lain sebagainya. Ini cukup lengkap meski tidak ada numpad. Dari segi touchpadnya ini sudah yang salah satu yang saya suka. Karena apa? Saya paling suka touchpad yang sudah ada dedicated buttonnya seperti ini. Jadi ini sudah ada dedicated buttonnya, ada klik kanan dan klik kirinya, sehingga ini akan mudah untuk digunakan. Habis itu touchpadnya ini saya rasa dari segi ukuran ini masih standar, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil ya. Dan ini masih nyaman digunakan, dan ini sudah mendukung multi gesture. Jadi sudah bisa digunakan sampai 4 jari. Dan posisi touchpadnya ini sejajar dengan spacebar, sehingga tentunya akan nyaman jika digunakan untuk melakukan pengetikan standar. Oke, itu yang bisa saya jelaskan dari segi desain. Dan desainnya ini masih menggunakan plastik semuanya ya, tidak ada aluminiumnya. Wajar karena ini laptop yang harganya memang sih harganya standar ya, tidak mahal dan tidak terlalu murah, tapi ini lebih mengutamakan ke performa. Dan biar tidak lama, kita langsung saja coba hidupkan bagaimana sih tampilan daripada laptop ini. Jadi laptop ini masih menggunakan layar yang standar ya. Ini layarnya adalah, jika saya lihat, layar 60 Hz ya. Nggak bisa kita dapat harga 8 juta sampai 9 jutaan dengan layar 144 Hz ya. Jadi ini pas layarnya masih layar 60 Hz dengan resolusi maksimalnya di 1080p. Jadi sudah high definition HD. Oke, langsung saja kita lihat. Proses bootingnya otomatis ini tidak lebih kencang daripada yang menggunakan SSD ya, karena kecepatan daripada SSD itu dan hard disk itu sangat jauh berbeda. Jadi untuk hard disk itu pasti kecepatannya maksimal di 100 sampai 200 MB per second lah, ketimbang SSD yang
kecepatannya jauh lebih tinggi daripada itu. Oke, dari sisi dapur pacunya ini menggunakan prosesor Intel Core i5 generasi ke-8 seperti yang sudah saya bilang di awal video. Menggunakan Intel Core i5 8265U, ini seri U yang menggunakan TDP maksimal 15 watt. Jadi ini masih laptop yang rendah daya, otomatis performanya tidak terlalu baik seperti laptop gaming ataupun laptop berprosesor seri H ya. Jadi masih menggunakan seri U yang maksimal TDP-nya 15 watt dengan kode NIM Whiskey Lake, fabrikasi 14 nanometer, 4 core 8 thread. Jadi ini juga sudah 4 core 8 thread, tapi dari segi performa memang tidak bisa dibandingkan dengan seri H, tapi sudah 4 core 8 thread, jadi masih bisa digunakan untuk pekerjaan yang cukup berat ya, tapi tidak sangat berat ya. Jadi masih bisa digunakan, apalagi untuk zaman pandemi ini, di masa pandemi ini kita masih bisa gunakan untuk kegiatan work from home, baik itu belajar dari rumah ataupun mengajar dari rumah bagi guru ya, seperti itu. Untuk prosesor ini menggunakan prosesor 14 nanometer ya. Jadi ini masih yang lama karena apa? Setahu saya untuk Intel sudah mengeluarkan prosesor dengan fabrikasi 10 nanometer. Meski tim merah sudah menggunakan prosesor fabrikasi 7 nanometer. Nah, untuk Intel Core i5 8265U 4 core 8 thread, di sini base clock-nya berada di 1,6 GHz dengan turbo boost ada di 3,9 GHz. Dan ini sudah menunjang RAM jenis RAM DDR4 2400 MHz. Nah, dari segi prosesor kita sudah ketahui, dan selanjutnya dari segi kartu grafis di sini tidak ada kartu grafis tambahan ya. Jadi laptop ini hanya menggunakan IGP atau Internal Integrated Graphics yang sudah ditanamkan oleh Intel, yaitu Intel UHD Graphics 620 ya. Untuk pekerjaan desain ringan ini masih bisa digunakan. Jangan digunakan untuk bermain game ya, karena ini tentunya bukan laptop untuk game. Kalau perlu laptop gaming, usahakan cari laptop yang sudah menggunakan dedicated GPU atau VGA tambahan ya pastinya. Terus ini dari segi RAM-nya ini menggunakan RAM 8 GB single channel. Jadi ini bisa di up karena ada satu slot tambahan. Jadi ini yang sudah ditanam adalah RAM DDR4 8 GB 2400 MHz. Meski setelah saya cek, ini RAM-nya yang ditanam adalah bukan RAM 2400 MHz, tapi RAM yang digunakan adalah RAM berkecepatan 2666 MHz. Cuma prosesor seri Core i5 8265U ini hanya bisa membaca RAM berkecepatan 2400 MHz. Tentunya yang jalan di laptop ini hanya RAM berkecepatan 2400 MHz. Jadi tidak dipakai yang 2666 MHz. Artinya yang digunakan itu hanya sampai 2400 MHz. Nah, tentunya untuk mendapatkan performa yang lebih bagus, saya harapkan semuanya yang ingin membeli laptop ini dengan performa yang maksimal, usahakan tambah satu keping RAM lagi yang 8 GB 2400 MHz agar bisa menjadi dual channel. Tentunya akan lebih menyenangkan dan bisa digunakan untuk edit-edit video ringan mungkin ataupun desain-desain ringan. Nah, untuk memori atau storage-nya di sini ya, memori penyimpanan atau storage-nya di sini masih menggunakan hard disk. Jadi saya agak kecewa lah sedikit karena saya hanya dapat yang hard disk, meski sebenarnya ada SKU yang menawarkan SSD. Cuma saya nggak ketemu barangnya. Jadi saya ketemunya yang menggunakan hard disk. Karena kebetulan saya cari laptop Core i5 dan yang termurah, jadi saya dapatnya ini. Meski masih menggunakan harddisk, saya masih maklumi karena apa? Harddisk yang sudah diberikan juga sudah kapasitasnya lega sekali, yaitu harddisk dengan kapasitas 1 TB. Tentunya untuk menyimpan file itu sangat-sangat lega, sangat-sangat cukup ya. Cuma kecepatan dari harddisk itu masih jauh kalah daripada SSD. Setelah saya cek dengan Crystal Disma 7,
saya hanya dapat kecepatan read-nya di 120 MB per second dan write-nya di 108 MB per second. Tentunya SSD yang paling murah pun kayaknya masih lebih cepat daripada AMD. Jadi jangan berharap terlalu banyak terhadap proses booting ataupun transfer file di laptop ini. Ya. Oke, dari segi layarnya ini menggunakan layar 14 inch dengan resolusi 1366 x 768 high definition anti glare, jadi sudah anti dengan pantulan-pantulan cahaya yang sehingga ya apa yang kita lihat itu akan lebih nyaman karena tidak ada pantulan cahaya dari arah lain, namun masih menggunakan refresh rate 60 Hz ya, dengan panelnya ini sudah IPS level. Habis itu dari segi speaker dia sudah menggunakan dual speaker ya, yang keduanya ada di atas keyboard. Dimensi dan berat laptop ini adalah 33,5 cm untuk panjangnya dengan lebarnya 23,4 cm dan ketebalannya itu 1,99 cm atau bisa kita bilang 2 cm. Nah, dari segi sisi I/O port bisa kita lihat I/O portnya di sini di sebelah kiri ada Kensington lock, habis itu ada USB 3.1 Type A, habis itu ada SD card reader dan ada lampu indikator. Di sebelah kanan ada DC in, habis itu ada LAN port, di situ di sini ada HDMI dan ada dua USB 3.2 Gen 2 Type A ya, dan ada audio jack combo 3,5 mm. Jadi dari segi I/O port ini masih saya bilang cukup lengkap, namun saya sayangkan di sini belum ada USB Type C. Untuk baterainya di sini menggunakan baterai 41 Wh. Jadi kalau saya perkirakan dengan baterai 41 Wh dan tanpa dedicated GPU dan menggunakan prosesor Core i5 generasi 8 seri U, tentunya ini akan cukup ya bagi kalangan siswa ataupun bisnis. Oke, jadi untuk mengetahui performanya secara sintetis saya mencoba untuk menjalankan Cinebench R15 ya, yang mana dalam dua pengujian, yang pertama menggunakan Cinebench R15 pada kondisi baterai tidak di-charge dengan settingan baterai better performance, dan yang kedua dengan menggunakan best performance dan laptopnya di-charge. Nah, dari sini saya lihat performanya ini cukup aneh ya, saya bilang cukup aneh karena apa? Ketika laptopnya tidak di-charge dengan settingan better performance, dia mendapatkan skor antara kisaran 480 sampai 490-an CB. Jadi bisa saya bilang hampir 490 CB konstan di 490 CB ya, dengan 5 kali loop. Nah, jadi di sini saya lihat tidak ada gejala throttling sama sekali. Jadi HP mengemas laptop ini dengan baik, yang mana sustain performanya bisa dijaga di 490 KB. Cuma anehnya ketika laptop ini dicolok dan menggunakan charger ya dengan settingan best performance, saya malah mendapatkan skor rata-rata di 470 sampai interval 470 sampai 480 CB, atau bisa saya simpulkan ada di skornya di 480 CB. Jadi ini aneh, ketika dicolok harusnya performanya naik, ini malah turun jadi 480 CB, tapi ketika tidak dicolok dia malah sampai di 490 CB. Memang selisihnya tidak terlalu banyak. Jika saya simpulkan secara keseluruhan, baik itu dicolok maupun tidak dicolok, performanya tetap sama ya. Jadi konsisten. Jadi tidak ada gejala throttling sama sekali. Otomatis ini bisa saya simpulkan bahwa laptop ini memiliki kemampuan yang sangat baik dan sustain performance yang sangat-sangat baik. Jadi baik itu dicolok maupun tidak dicolok, performanya itu tetap sama dengan charger maupun tanpa charger ya. Kesimpulannya performanya tetap sama, tetap kencang, tetap baik untuk seukuran laptop generasi ke-8 Core i5 generasi ke-8 seri U ya.
Cuma kalau saya sarankan di sini jika pemakaiannya memang lebih sering di rumah dengan colokan, ya selalu dicolok dan setting baterai laptopnya agar tetap tidak cas hingga 100% untuk menjaga daya tahan baterai. Jika seandainya memang di luar tidak akan jadi masalah, karena apa? Performanya tetap sama meski tanpa dicolok. Seperti itu ya. Nah, kesimpulan saya tentang laptop ini adalah laptop ini masih worth it tentunya di 2020 ini. Kenapa bisa bilang seperti itu? Karena apa? Dengan harga 9.200.000 bisa mendapatkan laptop dengan bodi yang cukup compact, meski keseluruhan bodi masih terbuat dari plastik ya. Jadi tapi dari segi kita menggenggamnya ini masih compact. Habis itu dari segi rekor performa juga saya lihat rekornya di Cinebench R15 ini datanya masih memiliki performa yang cukup mumpuni. Jika saya bandingkan dengan prosesor sekarang, mungkin Core i5 generasi ke-8 ini sebanding dengan Ryzen mungkin ya, tim merah Ryzen 3 4000 series, atau masih sebanding dengan Core i3 generasi ke-10 ya. Jadi seperti itu, Core i3 atau Core i3 generasi ke-10 lah kira-kira, dengan seri U pastinya. Nah, jadi ini sebanding ya. Habis itu dari segi tampilan memang ini biasanya HP memberikan tampilan yang keren ya. Cuma ini tampilannya standar dengan bezel di layarnya masih cukup tebal, baik di keempat sisinya, atas, bawah, kanan, kirinya. Habis itu dari segi bodi masih plastik, dan dari segi kekurangan lainnya adalah engselnya ini belum bisa dibuka dengan satu tangan, jadi masih ngangkat ya, jadi belum bisa dibuka dengan satu tangan. Habis itu dari segi performa, sistem performanya sangat baik. Habis itu touchpadnya sudah mendukung multi gesture 4 jari. Habis itu sudah menggunakan touchpad ya, yang sudah ada dedicated buttonnya untuk klik kanan klik kiri. Tombol on off-nya sudah terpisah sehingga tidak gabung dengan keyboard. Jika keyboardnya bermasalah, tentu tombol on off-nya tidak akan jadi masalah. Habis itu sudah ada webcam tentunya yang bisa mendukung kegiatan work from home, baik itu Zoom dan lain sebagainya. Habis itu keyboardnya juga masih nyaman, cukup nyaman, dan sustain performanya seperti yang saya bilang ya cukup baik. Dan untuk harga 9.200.000 tidak hanya dapat unit laptop saja, jadi saya dapat bonus mouse portrait ya, dan juga tas. Jadi dapat tas 15,6 value top load, jadi sama dengan tas-tas HP yang lain ya, yang seri laptop entry level lainnya. Jadi tasnya masih sama seperti ini juga. Oke, jadi sekian review dan unboxing ya, unboxing dan review singkat tentang HP 240G7 versi Core i5 generasi ke-8 dengan storage 1 TB HDD hard disk ya. Jadi dengan harga 9.200.000 dan paket penjualan yang tadi, saya rasa laptop ini masih cukup worth it di tahun 2020. Oke, sekian video saya kali ini. Jika ada masukan, silakan tulis di kolom komentar. Jika ada salah-salah kata atau penyampaian dan mau dikoreksi, silakan juga tulis di kolom komentar. Bagi yang suka, silakan like. Bagi yang tidak suka, dislike saja, nggak apa-apa. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini untuk bisa terus update informasi menarik dari saya, baik seputaran pendidikan, teknologi, unboxing laptop, dan lain sebagainya. Dan ingat juga share sebanyak-banyaknya video ini ke teman-teman atau keluarga kalian, bagi keluarga kalian yang membutuhkan tentang informasi laptop ini. Dan agar semakin banyak juga yang tahu tentang laptop ini dan bisa menentukan pilihan laptop apa yang akan dibeli di masa pandemi ini, ketika semuanya menggunakan piranti laptop pada saat pandemi ini. Oke, sekian video dari saya. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Bye.